Iya, kalau ada denda dia ada dua. Oh iya. Tapi masuk kategori. Tapi kalau di sini kebanyakan itu dari semua sisi ya, dari kata itu yang paling banyak. Baik itu berita sama office. Karena baru-baru kemarin ada mahasiswa baru yang masuk office itu sekitar bawah. Jadi tidak. Itu bagus sana. Pindah ke sini. Kerja keterampilan. Oh iya. Berarti masih di sini kayak. Jadi kita lihat. Oh berarti kita kan masih dulu baru di sini kayak mengajar baru. Benar ya? Ada yang 29. Ada yang baru katanya enggak dari masuk dari rumah dari ini dari dari Yang mana bedanya? itu yang dua. Oh, kan kita mengajar langsung kan begitu tanpa ada mengajarkan. Nah kalau selama mengajar dari selama tahun ini kan beliau dipakai mengajar kayak diajari dari cara mengajarnya kota saya. Kalau selama mengajar saya sendiri tuh saya kan belum terlalu paham bahasa isyarat dengan penulisannya kan, jadi selama pembelajaran juga saya belajar bersama siswa, belajar isyaratnya bagaimana dengan cara menonton video yang sebelum pembelajaran saya menonton dulu bagaimana bahasa isyarat yang akan diajarkan nanti kepada siswa. Kemudian pada saat pembelajarannya saya dan siswa belajar bersama menggunakan bahasa isyarat. Tentang yang baik tentang Iya. Kalau ada bagaimana? Kalau A, kalau CD-nya begini. Apa itu? A. Dulu ada yang membuat macam-macam ya? Ya, kalau di Singo ini pakai bagian di sini bagian di kanan. Kalau bagian kalau menurut dia bagaimana dia? kalau dia begini. Itu paling benar. Ini paling enak aja ini begini. Iya, paling basic yang namanya. Ya. Nah, Berarti kalau alfabetnya ada kanan. Iya, ke kanan. Banyak ya. Iya, tapi ada juga isyarat perkatanya. Ada aturannya memang juga isyarat perkata. Kalau kayak gitu begini, itu begini. Jadi nggak usah perkata alfabet ya. Jadi memang ada vocab Ada ya, ada. Iya. Harus pakai alfabet. Ya, kalau ada beberapa kata yang pakai isyarat ini saja, isyarat langsungnya. Kalau kita lihat sebagai guru keterampilan, itu bagaimana kemudian mengajak ke siswa-siswa belajar. Kalau saya pribadi kan background saya sebenarnya itu di sekolah reguler. Harusnya kalau di kota besar itu ngajarnya di SMK. Jadi saya tuh terjun di sini itu istilahnya tangan kosong untuk dunia PNBN sekolah biasa. Jadi pas saya masuk awalnya saya bingung harus mengajar apa, karena baru pertama kali berhadapan dengan siswa anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi hal yang pertama saya lakukan, karena saya ngajar keterampilan yang saya harus menguasai bahasa isyarat. Jadi pertama yang saya lakukan sambil belajar dan mengajar. Jadi seperti Ibu Bulan, kita belajar dulu sebagai guru, kemudian apa yang kita pelajari, kemudian kita berikan siswa. Terkait mata pelajaran yang saya ajarkan, karena ini adalah keterampilan, dan kita tahu bersama bahwa di SMP itu kan banyak jenis ketumaan. Kalau tunanetra itu mungkin cara mengajarnya tidak jauh berbeda dengan siswa reguler, karena dia kan ini keterbatasannya atau keistimewanya hanya terbatas pada pendengaran atau komunikasinya.
tapi kalau pemikirannya mau ngaji. Nah, yang jadi kendala itu ada di tunagrahita karena dia kan ini agak di bawah dibandingkan yang siswa reguler pada umumnya. Jadi ininya apa nih, kemampuan atau kompetensinya itu diturunkan. Misalnya kalau saya di jurusan perkabusan, kemampuan awal yang harus dikuasai itu adalah menguasai macam-macam tusuk dasar. Nah itu kan kalau pakai tusuk dasar harus kita butuh benang, jarum sama kain. Tapi anak tunagrahita itu tidak bisa menggunakan jarum, tidak bisa masing-masing itu. Oh ya, benangnya ini. Iya, jadi diakali kemampuan kompetensinya harus diturunkan. Jadi kita pakai tali kur, kemudian pakai misalnya pakai kertas, terus dilubangi, ada tuh yang dilubang kertas. Oh iya, ya, yang ya, masukkan di jadi situ. Iya, jadi latihannya lewat itu dulu. Karena kalau langsung kita patokannya kompetensi itu yang standar tidak bisa karena seperti itu. Tapi kayak kan itu kan banyak sekali macam-macam apa siswa yang gunakan. Kalau itu bisa kalau akademik membuat misalnya itu yang begini, misalnya yang kayak membuat apa itu bagaimana ya ditahu dari kalau tunarungan jelas ya. Iya. Tapi kalau tunagrahita setahu saya itu harus didiagnosis dulu. Tapi kalau ciri-ciri umumnya kan bisa di Oh ada. ciri-ciri umum. Tapi kalau untuk kepastian perkenalan sebenarnya harus mulai analisis dulu sama Ya, apa sana di warung? ya, berkompeten juga. Psikologi. Itu secara ini kalau misalnya dianalisis secara umum, kalau kemampuan dia sudah agak di bawah atau daya tangkapnya lebih lambat dibandingkan siswa yang lain, ya berarti itu ada indikasi. Tapi hanya sekedar indikasi kok, belum bisa didiagnosis dia. Tapi karena ada istilahnya peserta didik itu harus dididik namanya didakwodik, dan itu butuh kalau bukan penggunaan apa ini kan, jadi yang didiagnosis lain hanya di Ini cara membaca caranya belum ya, mungkin kita apa kalau ya sekalian belajar. Ya, senang juga. Katanya sudah tahu. Sebenarnya dia mungkin tapi kadang pernah di sini kan, Pak.
Kayaknya betul banget kalau dari kecil ya. Ya. Berapa lama dan bisa tahu? Sebenarnya kalau dalam